Paham ya? Ini urusan jamak. Lain dengan urusan kosor. Kalau urusan kosor memeringkas yang bangsa 4 dijadiin dua. Ya. Kalau jamak mah hanya mengumpulkan waktu. Dijadikan 2 waktu dijadikan 1. Jadi berbeda. Nanti baru dirangkepin. Sebab yang utama di perjalanan itu ya kita pelaksanaan kosor ya jamak. Kita mau kosor doang gak jamak silahkan. Datang waktu dohor kita berhenti umpamanya gitu ya, kita sholat 2 rakaat itu cuma kosor doang. Berangkat lagi. Datang asar 2 rakaat itu cuma kosor doang. Nah kalau jamak itu ngumpulin waktu. Mau jamak doang nggak kosor. Datang waktu dohor, ya, datang waktu dohor kita lewat atau jamak doang. Dohor 4 rakaat, asar 4 rakaat, itu jamak doang nggak kosor. Berapa enggak? Berapa? Mana yang kosor kan gitu. Ya ini. Nah, dan itu paling utama lagi. Itu rukhsahnya ya. Dispensasinya kemurahan Allah memberikan kepada orang yang sedang di perjalanan. Nah jamak dengan tadi antara 2 sholat. Wahwa makna kaulihi biwakti ayyihi maksa'ah. Jadi yang dimaksud di sini ya oleh pengarang ini kitab artinya waktu apa saja terserah kita mau ngumpulinnya. Kalau kita sholat asar ditarik ke duhur tuh ya itu namanya jamak takdim. Kalau sholat duhur ditarik ke asar itu namanya jamak takdim. Cuman kalau nanti di depan kita lanjut dulu. Wa ayyajma'a baina sholatil maghribi wal isya'i takdiman wa ta'khiran. Begitu juga yang bisa dikawinkan, yang bisa dikumpulkan antara sholat maghrib dengan sholat isya. Cuman maghrib tidak bisa dikosor karena 3 rakaat. Tadi yang bisa dikosor yang bangsa 4, yang bangsa 4 berapa waktu? 3 waktu, asar, duhur sama isya. Jadi di waktu kita menjamak antara maghrib dengan isya yang bisa dikosor itu cuma isya. Kalau maghrib dikosor berarti 1 rakaat setengah. Nah itu 1 setengah berarti itu mah dari sholat warteg. Ya, iya mau nambah 1 lagi kenyangan udah setengah aja nambahnya kan gitu ya. Nggak bisa ya 1 rakaat setengah ya. Jadi tetap harus full ya kalau maghrib mah. Cuma tadi itu kalau isya dibawa ke maghrib namanya jamak takdim, kalau maghrib dibawa ke isya namanya jamak takhir. Wasyurutu jami takdimi salah satu. Nanti ada persyaratan untuk kita mengetahui bagaimana caranya jamak takdim. Ya. Salah satu itu ada 3 syarat. Syaratnya. Al-awalu yang pertama ayam da'a bizuhri qoblal asri wabil maghribi qoblal isya'i wala aksa. Tidak boleh dibalik. Artinya begini, kalau kita mau melaksanakan sholat jamak takdim itu ada syarat 3. Yang pertama antara duhur dengan asar yang punya waktu duhur asar belum nyampe kan ya, maka itu harus didahului yang punya waktu dulu, duhur dulu gitu ya. Nggak boleh dibalik, asar dulu nggak boleh, sebab dia belum punya waktu. Itu jamak takdim ya. Begitupun maghrib dengan isya. Kalau jamak takdim itu isya dibawa ke maghrib, jadi maghrib dulu, jangan isya dulu.
Ka'an bada bil asri qabla zuhri. Seperti kita asar dulu baru zuhur. Masalah lam yasin itu tidak sah. Ya. Kalau jamaah tak di yu'iduha tetap kita harus mengulangi lagi seperti begini. Kita jamaah takdim antara zuhur dengan asar, kita sholat asar dulu baru sholat zuhur. Yang jadi yang mana? Yang zuhur doang, asar belum? Itu yu'idu harus setelah zuhur. Walaupun tadi sholat asar didahulu sampai jadi. Gitu yang pertama sama gitu ya. In arodal jam'ah lamu kalau kita bermaksud niat jam'ah. Wasani niat berjami awal mula. Yang kedua syaratnya itu kita harus niat jam'ah di awal waktu sholat yang pertama. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasron majmu'an ilail asru takdiman. Ya. Kalau kita jadi makmum tambahin makmuman, kalau kita jadi imam tambahin imaman, kalau kita sendiri buang semuanya mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Nanti di salat asar cuma niat qasar doang, sebab udah niat itu. Jadi waktu kita melaksanakan sholat asar, usolli fardhu asri rakaataini qasran sudah. Saat niat jamaknya di sholat yang pertama, bahwa sholat asar itu ditarik ke zuhur. Paham kan ini? Ya nggak paham juga ngaji ini sebodoh amat, emang ngaji gampang. Namanya juga kita diberi bar hobe, bener gak? Diberi bar hobe, ngajinya datang ngabri, tuh bareng-bareng bubar pohon hajar. Biasa itu. Jadi kalau kita tidak niatan jamaah di dalam waktu takbiratul ihram, jadi semua niat itu kita niat sholat itu kan sudah saya utarakan di dalam sholat yang dulu, bahwa sholat itu ada 3 poin kan ya. Ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Rukun qalbi 1 tapi punya poin dia. Rukunnya ada 3, qasdu, ta'arud, ta'yin. Itu rukun qalbi. Qasdu kita suka pakai usolli kan? Pakai usolli ya? Pakai usolli kan, usolli itu maksud bahwa kita mau laksanain sholat. Fardhu zuhri itu ta'arud. Sebab waktu yang saat itu datang yang saat itu ada. Itu arud itu baru anyar-anyaran. Sudah arud. Jadi qasdu ta'yin. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Kalau ta'yin qasar berapa? 2 rakaat. Itu ta'yin namanya. Jadi di dalam rukun niat, ya, rukun qalbi itu 3, qasdu, ta'arud, qasdunya usolli, ta'arudnya apa yang mau kita pakai waktu sholat, apa fardhu zuhri, apa fardhu asri, apa fardhu maghribi, apa fardhu isya'i, apa fardhu subuh. Nanti yang disebut ta'yin nyatakan jumlah rakaat. Gitu ya. Jumlah rakaat. Entah itu 4, entah itu 2, entah itu 3. Ta'yin. Nah, ta'yin ini sampai menyatakan kalau kita jadi imam, kalau kita jadi makmum, dan kita biasa menghadap itu kemana? Ke kiblat.
Kalau kita mustaqbilal Ka'bah bisa kita omelin orang ketiga. Udah mustaqbilal kiblat. Nanti kiblatnya kan bebas. Ada yang mustaqbilal Ka'bah. Ka'bah. Apanya itu, Pak? Itu ya. Bi'antak tarinan niatul jam'i bitaharrumiha. Jadi antara niat jamak dan qosornya itu kita dibarengi waktu kita takbiratul ihram. Allah di situ masuk. Sampai rohnya lapan akbar. Situ kita masuk. Allah Akbar. Nah kita ngumpulin yang usolin tadi. Jadi usolin bukan sholat. Baru ancang-ancang. Seperti orang yang main sepak bola terus mau nyepak bola penalti, mundur dulu. Kadang-kadang mundurnya jauh kan ya, padahal bola dekat ke gol, ke gawang, gitu ya. Tapi mundurnya kadang-kadang jauh. Nah yang disebut mundurnya nyepak bukan, nendang bukan, bukan itu ancang. Nah kita juga di dalam pelaksanaan sholat bahasa terlebih dahulu usul itu ancang-ancang, belum masuk sholat belum. Kode juga. Ya. Oh ya. Begitu masuk sholat itu di mana takbiratul ihram, makanya yang disebut qaedah sholat itu muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Diawalinya dimulainya dengan takbiratul ihram, diakhirinya dengan salam. Itu namanya sholat. Jadi di mana kita musolli, parajuri, dan seterusnya. Nanti Allahu Akbar itu niat dalam hati bahwa aku adalah sholat zuhur, jelas 4 rakaat, gitu kan ya? Jelas kita istilahnya. Nah itu di dalam rukun qalbi ada 3 rukun. Nanti di rukun pilih ada 7 kan? Ada 7 kan? Berdiri, ruku, itidal, main sujud aja. Nanti dulu. Itidal dulu kan? Udah berapa itu? Sujud yang pertama, duduk di antara 2 sujud. Udah berapa tuh? Main film aja. 5. Sujud yang kedua. Terus duduk tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal mah sunnah kan? Itu duduk itu pakai jantung. Itu disebut rukun fa'i. Nah disebut rukun kaulinya. Pertama takbiratul Allah. Terus kedengar. Kalau dia takbiratul ihram nggak kedenger, apalagi nggak kenyom-kenyom, nggak kumat-kumat aja, nggak kemot-kemot aja, nggak kasar. Diam aja. Walaupun kita kenyom, nggak kedenger. Harus kedenger sama kuping sendiri. Allah. Ya, karena itu rukun kaul ucapan. Yang kedua, Fatihah. Yang ketiga, abok tukang nariyah teh langsung sholawat. Tahiyat bacaan di tahiyat akhir itu. Sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tahiyat akhir itu bacaannya 3. Sholawat. Yang keempat sholawat. Sampai hamidum. Allahumma sholli ala Muhammad juga beres sudah. Langsung salam kan. Nah, yang kelima salam harus kedenger. Jangan begini aja cuma mencongnya doang.
Ngomong enggak apa? Biasa. Sebab kita mengsongnya mah ini, Sun. Yang wajibnya itu ucapannya. Ya. Assalamualaikum ya wajib. Walaupun kita nggak nengok nggak masalah. Assalamualaikum. Nggak nengok, mahal amat tuh nengok. Jadi itu ya. Paham ya? Jadi jumlahnya berapa tuh? Yang otentiknya? Enggak di dalam rukun sholat. 3? 7 sama 5 12 tambah ya kita pertahankan itu di rukun sholat nomor 1. Rukun Islam, rukun iman. Kalau sudah 11 bisa nggak dibawa ke lapangan? Hah? Jadi kesebelasan kan? Ya. Tapi di situ harus ada apa? Harus ada wasit apa? Itu yang disebut akhlak. Makanya Nabi li utami ma makarim akhlak. Aku ini diutus semata-mata untuk memperbaiki. Ada wasit. Terus Coba orang yang di lapangan kesebelasan nggak ada wasit. ikhlas kalau gol. Hah? Ikhlas. Berantem bukan main ya. Dan satu-satunya hakim ya, yang nggak perlu pakai baju kehakiman, pakai baju toga, cuma hakim garis. Kolor sama tahu saja sahnya. Iya nggak usah pakai toga. Itu yang disebut hakim. Itu makanya ada wasit. Makanya orang-orang tua dulu suka ngomong, waduh, cilaka anak jamin, katanya cilaka 12. Kering. Suka ada yang ngomong begitu orang tua dulu. Kalau sekarang mau udah modern, nggak ada yang ya. Orang tua dulu sebentar-bentar, waduh anak saya ada cilaka 12. Artinya iman udah hilang, Islam udah copot, akhlak apalagi. Nah, nyebut cilaka 12 kepada orang baik apa kepada orang yang tidak baik? Itu orang tua dulu. Walaupun ngomong seperti biasa, tapi penuh dengan makna agama. Orang tua dulu. 11-12. Nah, di rukun sholat ada tamanya yang disebut kita harus salat. Maka absus salat, sebarkanlah, masukkanlah, tebarkanlah salam di mana-mana. Nah, kita menebarkan salam di mana-mana, kita kembalikan lagi, bulatkan lagi salam waktu kita sholat yang terakhir itu. Karena apa? Karena salam itu adalah kita berdoa keselamatan dengan sesama yang disebut abadal abidin, yang tidak ada batas waktu selama-lamanya. Makanya kita tidak boleh memberikan salam kepada orang yang non muslim secara utuh ya. Kalau kita udah tahu si Anu pokoknya si Kim Jong itu belum muslim, nggak boleh kita memberikan salam. Kalau dia salam ke kita silakan. Kita jawab apa? Hah? Kita jawab. Kalau jawab udah lama aja gitu. Atau salam kan salam aku. Kita tidak boleh menjawab keselamatan karena dia tidak ada keselamatan nanti sampai abad hidup. Tapi kita juga jangan mendoakan keburukan. Siapa tahu dia besok hari dapat hidayah masuk Islam. Enggak boleh kita mengutuk orang kafir. Dan kita enggak boleh juga mendoakan keselamatan. Salam itu. Jadi salah satu hanya kita dengan sesama. Maka itu dimaksudkan suruh ditebarkan, suruh dipakai. Makanya kita mau kalau makan ilmu maka usah banyak-banyak.
yang kita hari-hari ketemu. Satu, kita mau kemana aja, mau kita berangkat kemana aja, bismillah. Ini bapak-bapak berangkat aja bismillah enggak? Banyak enggak? Aku aja. Lain poho yang betul pakai. Lebih pakai. Padahal itu satu kemanfaatan yang kita punya agama. Keluar rumah. Apa sih susahnya baca bismillah? Ya. Yang orang belum muslim aja bismillah bisa. Kalau hanya sekedar baca, tapi untuk makainya maka kagak. Itu keberkahan bismillah, masya Allah. Makanya kata Syekh Nawawi di dalam tafsirnya, itu jumlah Quran ayatnya 6.666 ayat. Jumlah hurufnya 1.027.000 huruf. Jumlah suratnya 114 surat. Jumlah juznya 30. Itu isinya Al-Quran terhimpun. Isinya, mengisi materi dan isinya itu terhimpun di kalimat satu surat yang namanya Fatihah. Nah, satu surat Fatihah itu terhimpun di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim juga terhimpun itu di titik yang ada di bawah yang disebut ba. Sebab semua kejadian pasti ada titiknya. Kita mau istilahnya mau nulis pasti ada dengan titiknya. Apa aja ada. Pertama titik. Nah itu makanya bikana makana wabiyakunu mayakun. Kalau Allah menyebut kun mayakun. Kalau itu jadi Allah nggak pakai perabot, nggak pakai alat menciptakan apa. Asal nyebut kun aja. Jaga. Bayak buktos nyata. Nah semua kita yang ada di sini siapa yang punya gerakan? Kun payakun Allah. Cuma kita mah kun payakun dijadikan apa? Dijadikan pakai uka-uka. Jari Raja 5 karena harganya. Raja 5 tuh di surat Ikhlas satu-satunya surat dalnya ada 5. Kalau itu ditauhidkan oleh kita itu bersinar. Dalnya ada 5. Jadi itu merah, itu peluru. Tauhid kan sudah tauhid. Qul huwallahu ahad. Allah mah enggak banyak, cuma satu. Allah tempat berlindung, Allah tempat memerintah, Allah tempat segala. Samad. Lam yalid. Allah pernah beranak dan pernah diberanak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamai. Yang satu yang menyai pada Allah. Kalau masih ada saingannya bukan Allah. Kita. Cuma Allah menciptakan semua azwaja berpasang-pasang. Tidak mungkin kita tahu bahwa ini malam kalau tadi nggak tahu siang. Tidak mungkin kita kepada seseorang itu dia jangkung tinggi kalau kita nggak melihat orang pendek. Terus azwaja litas kunu ilaiha agar supaya kita damai, tentram, dan dipenuhi dengan mawaddah warahmah, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kecintaan, enggak ada dengan kebencian, tidak ada dengan istilahnya itu rahmat. Halal supaya kita bisa bersyukur. Naon ngaran syukur? Siapa yang harus bersyukur? Apa yang dipakai syukur? Terhadap siapa kita bersyukur? Ayo.
jumlah gerak. Apa nama syukur? Siapa yang harus bersyukur? Apa yang dipakai syukur? Dan kepada siapa kita bersyukur? Kita makan, ya bersyukur itu kan melihat anak kecil jatuh, syukur lu kan gitu ya. Anak lama kan gitu, iya. Syukuri. Iya, syukur itu kita nyumpain orang ya. Gitu, kan itu ya. Kita lagi nyeritain aja kenapa ke situ-situ. Udah segitu aja ya. Udah kelamaan ya. Nggak usah banyak-banyak. Walaupun belum selesai di jamaah ya. Tadi ingat sampai di mana? Udah gitu aja. Nah, belum takhir ya.